Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar APSI kami, yaitu sistem informasi dari BNI Corporation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Beni Alfani Rosaldi, lalu ada Indira Nabila Fasjaisanti, dan saya sendiri Raktapiani dari FRI 6. Di sini saya akan menjelaskan project definition, di mana kami ini merupakan sebuah perusahaan, di mana perusahaan kami membutuhkan sistem informasi yang akan digunakan dalam pembelian atau purchasing pada setiap material yang akan kita gunakan di rantai produksi. Nah, BNI Corporation sendiri itu merupakan perusahaan yang menjual furniture kesehatan, yaitu wardrobe disinfektan. Lalu, mengapa kami membutuhkan sistem informasi? Karena sistem informasi dibutuhkan untuk mengumpulkan data supplier dan vendor untuk melakukan pembelian material. Selain itu, sistem informasi juga dibutuhkan untuk mengelola data pembelian material, dan sistem informasi ini akan terdiri dari sistem purchasing dan finance. Next. Nah, selanjutnya di sini ada business requirement, di mana Bancorp System ini merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah dalam proses pengadaan part dan material yang dibutuhkan di perusahaan saat ingin diproduksi. Nah, pada aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur, yaitu seperti login, mengelola master data, dan input data purchasing, supplier, dan finance. Lalu untuk menggunakan aplikasi tersebut, pengguna perlu memasukkan username dan password masing-masing, menggunakan nomor induk pegawai, lalu setelah itu melakukan klik pada tombol submit, maka akan muncul tampilan halaman sesuai divisi pada setiap masing-masing karyawan. Nah, di sini ada sistem requirement, di mana sistem requirement terbagi menjadi dua, yaitu stakeholder dan sistem analis. Untuk stakeholder sendiri merupakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam sistem informasi yang kami buat. Yang pertama itu ada sistem owner, di mana sistem owner itu sendiri adalah BNI Corporation. Lalu untuk sistem user atau orang yang menggunakan sistem informasi tersebut adalah staff purchasing dan staff finance. Lalu sistem designer dan builder yaitu dari kami sendiri, yaitu FRI 6. Lalu ada sistem analis, di mana hak akses staff purchasing merupakan menu dashboard dan menu input data. Lalu yang kedua ada hak akses untuk staff finance. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem desain. Nah, sistem desain ini merupakan gambaran dari tampilan website yang akan digunakan pada Bancorp System. Nah, di sini untuk pertama ada entity relationship diagram. Di sini terdapat hubungan-hubungan antar database yang akan digunakan dalam sistem yang ada. Next. Selanjutnya ialah use case diagram. Nah, untuk use case diagramnya ini dapat dilihat pada slide yang ada di layar. Next. Baik, selanjutnya ialah activity diagram. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan staff purchasing login. Jadi si staff tersebut akan melakukan login pada website yang akan digunakan dengan memasukkan username dan password. Ketika username dan password telah sesuai, maka akan langsung beralih ke halaman dashboard web tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini terdapat beberapa elemen atau logo atau lambang yang digunakan yang dapat kita lihat. Itu yang pertama ada aktor atau user, kemudian ada save message, dan juga ada return message. Next. Selanjutnya ialah interface diagram. Nah, pada interface arsitektur ini terdapat dua. Yang pertama ada master data dan juga report.
Nah, untuk master data ini sendiri dibagi lagi menjadi 2, supplier dan purchasing, sedangkan report itu ada ledger book atau jurnal umum. Nah, di mana masing-masing dari supplier, purchasing, dan ledger book ini akan, kita gunakan CRUD ataupun sehingga kita dapat melakukan, membuat, mengedit, dan menghapus, dari data yang telah kita masukin. Next. Berikut merupakan salah satu contoh dari, source code yang kami gunakan di sini itu, untuk tampilan login. Next. Nah, untuk UI UX bakalan dijelasin langsung oleh teman saya. Oke, baik. Berikut ini merupakan tampilan dari UI UX Web Bancorp System. Di sini untuk tampilan berikut ini merupakan low fidelity untuk login page dari Bancorp System. Sedangkan untuk tampilan yang ini merupakan high fidelity dari login page untuk Bancorp System. Oke, baik, berikut ini merupakan prototipe dari website Bancorp System. Di sini merupakan tampilan loginnya. Untuk mengakses website tersebut atau aplikasi tersebut, pengguna dapat memasukkan username dan juga memasukkan password-nya. Setelah selesai mengetikkan username dan password, pengguna dapat melakukan submit. Setelah itu maka akan muncul tampilan homepage sesuai dengan akun dari staf yang digunakan. Sebagai contoh di sini adalah admin. Pada tampilan ini terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna seperti master data, purchasing, dan report. Nah, yang pertama di master data ini terdapat 2 yaitu supplier dan purchasing data. Untuk supplier di sini pengguna dapat melihat supplier name-nya, lalu nomor telepon dan materials. Selain itu dapat melakukan action seperti mengedit ataupun menghapus data yang dimiliki. Di sini pengguna dapat menambahkan supplier baru dengan mengisikan nama, nomor telepon, dan material. Jika sudah, pengguna dapat melakukan klik pada submit. Berikutnya yaitu purchasing data. Pada bagian purchasing data ini terdapat nomor, order ID, supplier name, tanggal transaksi, material, dan harga untuk order yang dicantumkan. Di sini untuk menambahkan order dapat mengklikkan add new order, lalu pengguna dapat memasukkan nama supplier, order ID, materials, quantity, tanggal order dan tanggal selesainya, dan memasukkan harga. Setelah itu dapat melakukan klik submit. Berikutnya kita akan masuk ke purchasing, yaitu input data purchasing. Di sini pengguna dapat memasukkan supplier name, order ID, materials, quantity, dan lain-lain seperti yang tertera pada layar. Setelah itu bisa kita klik submit, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Berikutnya yaitu report, di mana terdapat accounting, yaitu ledger book atau jurnal umum. Nah, di sini berikut ini merupakan tampilannya, terdapat nomor, tanggal, debit, kredit, total kredit, dan action, dan disertai juga dengan totalnya. Untuk menambahkan transaksi baru, bisa kita klik add new transaction, lalu masukkan tanggal transaksi, debit kredit, total debit, dan total kredit. Lalu kita klik submit. Setelah selesai menggunakan website tersebut, jika kita ingin mengganti pengguna atau ingin melakukan logout, bisa kita klik tombol logout, dan maka akan kembali ke tampilan awal atau login page-nya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.